Old Trafford terkenal dengan julukan sebagai Theater of Dream. Buat tuan rumah, dreams di sini pasti berarti mimpi indah. Tapi buat tim lawan, dreams itu artinya mimpi buruk. Seperti yang dialami oleh beberapa pemain berikut. Saking dibencinya, mereka mendapatkan cemoohan hingga cacian ketika menginjakan kaki di rumput Old Trafford. Ada yang dicemooh karena berkhianat, ada pula yang dicemooh karena pernah tampil buruk untuk Manchester United. Siapa saja mereka? Starting Eleven List kali ini akan menghadirkan 7 pemain yang disambut cemoohan ketika bermain di Old Trafford. Siapa saja mereka? Simak selengkapnya. Romelu Lukaku. Romelu Lukaku pernah berkostum Manchester United. Namun sayang, periodenya bersama Setan Merah tidaklah gemilang. Lukaku cuma mencatat 42 gol dari 96 laga. Padahal United merekrutnya dengan mahar tak murah sekitar 84 juta euro pada tahun 2017. Ironisnya ketika meninggalkan United, Lukaku bersinar bersama Inter Milan. Ia menjadi pemain kunci skuad Antonio Conte yang menjuarai Serie A pada musim 2020-2021. Lukaku kembali ke Inggris pada 2021 bergabung dengan mantan klubnya Chelsea. Pada April 2022, Lukaku kembali ke Old Trafford. Ia menjadi pemain pengganti yang masuk saat laga memasuki 20 menit terakhir. Publik Old Trafford tampaknya tak pernah lupa. Lukaku masuk ke lapangan disambut cemoohan dari para supporter United. Lukaku akhirnya mengatakan kalau tahun-tahunnya di Manchester United adalah salah satu yang terburuk. Ia tak pernah menginginkan transfer itu. Everton tiba-tiba menjualnya ketika Lukaku berharap dirinya bisa kembali ke klub lamanya kala itu Chelsea. Steven Gerrard. Bagi semua fans Liverpool, Steven Gerrard adalah legenda. Fans-fans Premier League bahkan Manchester United pun mengakui itu. Tapi publik Old Trafford tampaknya tetap tak menyukai mantan gelandang Inggris yang satu ini. Buktinya, ia menjadi salah satu pemain yang pernah dicemooh di Old Trafford. Dalam sebuah autobiografinya, Gerrard menggambarkan betapa antinya ia terhadap Manchester United. Aku telah diajarkan untuk membenci Manchester United. Selama lebih dari 26 tahun, aku selalu diajarkan mereka adalah musuh. Jersey mereka adalah satu-satunya jersey yang tidak aku izinkan di rumahku. Tulis Gerrard. Fans United ternyata menyimpan kebencian yang sama. Seberapa besar nama seorang legenda, seberapa hebat dia, kalau legenda itu terafiliasi dengan Liverpool, maka dia pantas dibenci. Bahkan ketika Gerrard datang sebagai manajer Aston Villa pada lanjutan laga Piala FA Januari 2022, Gerrard mendapat cemoohan. Suara bu terdengar ketika Gerrard berjalan keluar tanah. Namun Gerrard tampak tak gentar. Gerrard sempat berjalan mundur sembari menatap tribun Stratford End, seakan menantang balik para fans MU. Dia bahkan berkomentar, biasa saja, aku sudah pernah dengar yang lebih berisik. Luis Suarez. Tensi tinggi rivalitas Manchester United dan Liverpool juga pernah dirasakan Luis Suarez. Bedanya, kalau Gerrard dibenci cuma karena ia terafiliasi dengan Liverpool, Suarez dibenci karena ia pernah terlibat konfrontasi langsung dengan pemain Setan Merah. Tahun 2011 silam, Luis Suarez pernah terlibat perseteruan panas dengan Patrick Evra. Penyerang asal Uruguay itu sempat didenda sebesar 40.000 pounds karena melontarkan kalimat rasis ke Evra. Konflik berlanjut ke insiden salaman yang terjadi beberapa hari setelahnya. Suarez menjadi public enemy di Old Trafford sejak saat itu. Nama Suarez akhirnya tercoreng sejak insiden tadi. Penyerang Uruguay ternyata tak cuma dibenci fans Setan Merah, tapi hampir seluruh fans EPL. Namanya bahkan dicemooh dalam acara seremoni PFA Player of the Year 2013. Wilfried Zaha. Wilfried Zaha datang ke Manchester United pada Januari 2013 dengan biaya transfer 15 juta pound. Ia adalah bagian rekrutan terakhir Sir Alex Ferguson sebelum manajer legendaris itu pensiun.
Namun Zaha hengkang pada 2015 dengan situasi yang tidak baik-baik saja. Zaha cuma bermain 4 kali bersama Manchester United. Ia pun menyalahkan David Moyes karena tidak memberinya kesempatan untuk bersinar. Reaksi keras Zaha tampaknya membuat fans Setan Merah kesal. Sejak saat itu ia menjadi salah satu sasaran cemoohan tiap kali main di Old Trafford. Terakhir kali Zaha berkunjung ke Old Trafford sebagai pemain Galatasaray pada lanjutan fase grup Liga Champions 2023-2024. Lagi-lagi Zaha menjadi sasaran teriakan "Bu" oleh para pendukung MU. Namun Zaha justru meresponnya dengan sangat elegan. Zaha mencetak 1 gol di pertandingan tersebut. Golnya pada menit 23 menjadi pembuka kemenangan Galatasaray 2-3 di pertandingan itu. Zaha berselebrasi dengan berlari ke arah tribun, tersenyum lalu meletakkan tangan di samping telinga membentuk gestur mendengarkan. Angel Di Maria. Siapapun tahu kalau Angel Di Maria adalah legenda. Kepiawaiannya mengolah bola, kecepatannya di atas lapangan membuatnya ikonik sebagai seorang winger. Sayang di Manchester United bakatnya sia-sia. Di Maria pernah secara belak-belakan menyatakan bahwa ia tak bahagia di Manchester United. Beberapa sumber mengatakan ia menyesal pindah ke Old Trafford. Padahal Di Maria didatangkan dengan biaya 75 juta euro dari Real Madrid pada tahun 2014, menjadikannya salah satu rekrutan termahal sepanjang sejarah Inggris. Di Maria kembali ke Old Trafford pada babak 16 besar Liga Champions 2018-2019. Di Maria yang turun sebagai starter mendapat cemoohan sepanjang laga. Namun rekan senegara Lionel Messi itu menjawab dengan respon berkelas, menyumbang 2 assist yang membuat PSG menang 0-2. PSG akhirnya memang kalah karena agresivitas gol tandang. Namun Di Maria berhasil memberi respon menohok atas cemoohan yang ia terima. Di Maria merasa biasa saja karena menurutnya ia tak punya masalah dengan klub kecuali dengan mantan pelatihnya Louis van Gaal. Carlos Tevez. Kisah rivalitas antara Manchester United dan Manchester City menjadi salah satu kisah klasik terbaik di Inggris. Dalam sepenggal kisahnya ada cerita Carlos Tevez. Tevez dahulu adalah sosok yang disegani, dikagumi, bahkan dielu-elukan di Manchester United. Namun semuanya berubah ketika ia pindah ke kubu biru pada tahun 2009. Status Tevez saat itu adalah pemain pinjaman yang didatangkan dari West Ham United. Performa Tevez selama memperkuat Setan Merah membuat manajemen berniat mempermanenkan jasanya. Namun Tevez menolak. Sempat ada drama yang terjadi. Tevez disebut sempat berulah membuat performanya turun sebelum akhirnya pindah ke Manchester City. Sebagai pemain pertama yang pindah langsung dari MU ke City sejak 1999, Tevez selamanya dibenci oleh publik Old Trafford. Tevez mendapat cemoohan ketika pertama kali balik ke Old Trafford pada September 2009. Tahun-tahun berikutnya, pria yang kini menjadi pelatih CE Talleres di Argentina itu pun tetap mendapat perlakuan yang sama. Bahkan ketika Tevez tampil dalam laga amal di Old Trafford Juni 2025, mantan penyerang timnas Argentina itu masih dicemooh. Tevez beberapa waktu lalu mengungkapkan alasan sebenarnya ia meninggalkan United. Tidak ada komunikasi dengan manajer dan aku merasa aku mulai tidak diinginkan. Setiap pesepak bola pasti akan berpikir ketika dia merasa tak lagi dibutuhkan, maka itu adalah akhir karirnya, kata Tevez mengutip via Daily Express. Alejandro Garnacho. Kalau yang satu ini football lovers mungkin tak perlu dijelaskan lebih detail lagi. Alejandro Garnacho berubah menjadi musuh semua fans United sejak dirinya berulah di akhir musim 2024-2025. Perseteruannya dengan pelatih Ruben Amorim membuat Garnacho masuk daftar jual. Pemain yang dulu sempat digadang bakal jadi masa depan United itu bahkan sempat ngambek jika tak kunjung dijual. Sejak awal Garnacho menyatakan keinginannya yakni untuk bergabung dengan Chelsea.
Pemain asal Argentina itu mengancam tidak mau bermain selama semusim penuh jika keinginannya pergi ke Chelsea tidak dituruti. Singkat kata, Garnacho mendapat apa yang ia inginkan. Namun, ia kehilangan respect dari semua fans MU. Garnacho kembali ke Old Trafford pada 20 September 2025 sebagai pemain Chelsea. Tapi sambutan yang ia terima dari Stratford-End jelas tidak menyenangkan. Garnacho tidak tampil di pertandingan yang dimenangkan United. Tapi ketika ia melangkah memasuki tunnel, fans United menyambutnya dengan chant spesial. Siapa orang Argentina itu? Siapa orang serakah itu? Namanya Garnacho, dan dia tidak punya otak. Dan dia tidak akan pernah memenangkan trofi lagi. Begitulah kira-kira lirik nyanyian dari para fans United untuk Garnacho jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Perlu dicatat, lirik asli nyanyian ini berisi bahasa yang lebih keras dari terjemahannya.